Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rainadi Yahya dengan NIM 120205097 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat suatu aplikasi sebagai media pembelajaran. Nah, di sini untuk pembelajaran sendiri, saya membuat aplikasi untuk pembelajaran mata pelajaran matematika. Untuk materinya yaitu kesemangkaran. Nah, apa sih aplikasi yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini? Nah, kita harus punya ini nih teman-teman, namanya Smart Apps Creator. Smart Apps Creator. Nah, untuk link downloadnya nanti saya cantumkan di deskripsi video ya, supaya lebih mudah untuk mendownloadnya. Nah, jika sudah terdownload, kita install di laptop kalian. Nah, jika sudah terinstall, kita buka nih aplikasinya. Nah, ini sedang proses loading ya. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasinya itu seperti ini. Dari sini kita bisa lihat nih aplikasi yang kita buat itu untuk device apa. Ada iPad, iPad Retina, iPad Pro, iPad dengan berbagai series, sampai iPhone X, dan seterusnya. Lalu untuk Android Pad dan juga Android Phone. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi untuk HP Android atau Android Phone. Nah, di sini untuk orientasinya ada horizontal, vertikal, ataupun campuran. Nah, untuk saya sendiri membuat aplikasinya dengan orientasi vertikal. Untuk orientasi vertikal itu biasanya ukurannya untuk resolusinya seperti ukuran ini, untuk lebarnya 1080 pixel dan untuk tingginya 1900 pixel. Lalu jika sudah jika ukurannya sudah sesuai dan orientasinya sudah sesuai, bisa disubmit ya. Nah, untuk orientasinya itu terserah kalian gitu, enaknya gimana, mau horizontal, vertikal, mix, atau campuran, itu bebas. Nah, untuk saya sendiri menggunakan vertikal, lalu kita submit. Nah, lalu untuk tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, untuk start page itu merupakan halaman awal. Biasanya kan kalau kita membuat aplikasi itu suka ada tampilan awal ya, yang isinya itu sebuah ilustrasi dan juga nama dari aplikasi tersebut. Untuk default section itu biasanya seperti tampilan menu atau tampilan awalnya gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah sebelum kalian menggunakan kalian membuat aplikasi itu, kita harus membuat desainnya dulu seperti ini. Nah ini tuh semua desainnya kita persiapkan dari awal. Untuk pembuatan sendiri saya menggunakan aplikasi Canva. Di sini kalian benar-benar dituntut untuk mengeluarkan imajinasi kalian sendiri. Tuh, tampilan seperti ini contohnya untuk tampilan awalnya. Ini untuk eh, tampilan tampilan pertamanya gitu. Setelah tampilan ini, lalu di sini kan saya punya rencana pencet start langsung muncul ke halaman ini. Nah, dari halaman ini tuh merupakan tampilan menu. Ini judul aplikasinya, ini sebuah ilustrasi supaya tampilannya lebih menarik. Dan seterusnya ini untuk materi, kuis, semua bahan harus sudah dipersiapkan dari awal sebelum membuat aplikasinya. Nah, karena ini kan merupakan start page ya, atau halaman awalnya, halaman yang ibaratnya memperkenalkan si pengguna aplikasi pada aplikasi tersebut gitu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, eh, sudah mencakup. Nah, ini mencakup ilustrasi dan juga judul atau nama aplikasi tersebut. Untuk mencantum untuk ukuran desainnya yang tadi nih itu 1080 kali 1920 pixel. Nah, untuk menambahkan gambarnya, kita pencet yang tadi, kita pencet image, lalu pilih nih gambarnya. Nah, ini langsung pilih gambarnya terus open. Langsung muncul di sini untuk tampilan awalnya tuh. Ini dan preview ini untuk menampilkan simulasi ya, saat aplikasi tersebut digunakan gitu.
Nah, ini di file section kita tambahkan image juga. Nah, ini. Nah, jadi jika kita mau ke aplikasi tersebut, awalnya muncul dulu tampilan ini, lalu otomatis ke halaman selanjutnya. Karena di sini kita baru mendapatkan gambar ya, belum mengatur tombol-tombolnya tuh. Jadi ini tidak berfungsi kan. Saya membuat rencana start itu menjadi sebuah tombol untuk halaman selanjutnya. Tapi di sini belum berfungsi karena baru mendapatkan gambarnya. Lalu kita tambahkan nih gambar-gambarnya dulu semuanya. Seperti ini kan terdiri dari beberapa sectionnya. Ini start page atau tampilan awal untuk memperkenalkan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ini tampilan pertamanya gitu ya. Nah, di sini bisa kita ubah namanya. Jika ini misalkan home. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi new section untuk tampilan selanjutnya. Kita tambahkan image lagi. Lalu kita tambahkan ini gambarnya sesuai yang sudah kalian rencanakan. Untuk sectionnya di sini saya menggantinya dengan menu supaya lebih mudah gitu nanti saat kita membuat tombol-tombolnya gitu. Di sini kan jika kita masuk ke preview tuh kan gini ya saat kita membuka aplikasi di HP. Nah, ini kan belum berfungsi ya. Nah, untuk mendapatkan tombolnya seperti ini teman-teman. Pertama kita pencet hotspot. Nah, ini tuh untuk apa namanya? Untuk luas tombol yang bisa dipakai gitu. Kita kan ingin membuat tombol start ini berfungsi gitu ya, saat dipencet langsung mengarah ke halaman yang ini. Nah, kita tadi tambahkan hotspot, lalu atur nih luas tombol yang sesuai yang kita rencanakan, lalu kita ngarah ke interaction, lalu pencet touch, lalu objek hotspot dari yang sudah kita buat tadi. Lalu pencet switch page. Nah, switch page ini digunakan untuk mengatur saat kita mencet tombol tersebut itu kita mengarah ke halaman yang mana. Nah, karena saya tadi ingin tombol start ini berfungsi ke halaman yang ini, lalu kita pilih saja ini pencet 2 kali atau pencet tombol plus ini. Jika di sini sudah ada halaman yang kita pilih, lalu kita pencet submit. Nah, untuk mengujinya kita coba buka lagi nih preview. Nah, kita pencet start tuh, langsung ngarah ke halaman yang ini. Nah, ini kan belum belum berfungsi tombolnya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita pencet hotspot, lalu buka diperluas seperti ini dengan apa namanya dengan letak dan luas yang sudah direncanakan. Nah, kita lakukan hal yang sama, touch objek. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan dulu ya untuk halamannya nih bisa new page atau kita bikin halaman baru lagi nih. Ini untuk materi kita tambahkan seterusnya. Kita tambahkan dulu semuanya supaya lebih mudah gitu ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan semua halaman yang dibutuhkan nih. Semuanya termasuk materi, kuis, dan juga profil. Di sini ada materi, ada kuis, profil. Nah, saya juga sudah mengatur tombol-tombolnya dengan cara yang tadi. Semuanya kita atur tuh. Di sini untuk halaman materinya kita tambahkan tombol lagi seperti ini dan seterusnya. Ini untuk tombol kembali. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita buka di sini preview, kembali di sini lalu next lagi. Kita atur seperti tadi. Ini menu, kita balik lagi ke tampilan menu. Di sini untuk kuis juga sama. Tuh, ini jika salah bisa lihat pembahasannya atau next ke soal selanjutnya gitu. Untuk pembahasannya tuh seperti ini. Kita sesuaikan saja dengan desain yang sudah kita buat. Lalu kita kembali lagi menu dan untuk profilnya itu merupakan profil dari pembuat aplikasi ini. Itu teman-teman, yang penting kita pertamanya
insert dulu halaman-halaman beserta desain-desainnya. Kemudian kita atur tombolnya dan sudah jadi aplikasinya. Nah, setelah aplikasinya kita buat, kita harus mengekspor aplikasi tersebut supaya menghasilkan file yang bisa diinstal di device Android. Kita masuk ke menu Smart, lalu ke Output. Di sini ada beberapa kolom yang bisa diisi. Ada app name, bundle identifier, version code, device DPI, monitor scale, dan juga icon. Icon itu untuk menampilkan icons atau simbol dari aplikasi yang sudah kita buat. Jadi sebelum membuat aplikasi, kita harus membuat dulu desain logonya. Di sini ada app name, yaitu nama dari aplikasi tersebut. Di sini saya akan menambahkannya learning atau kesamaan lingkaran learning. Lalu bundle identifier itu untuk instansi yang membuat aplikasi tersebut. Di sini saya akan menambahkan Dynamic Company. Untuk version code-nya, karena saat ini ada aplikasi pertama yang buka, jadi untuk versinya itu versi 1 saja. Untuk device tipe dan mental scale-nya seperti ini, lalu kita tambahkan dulu ikonnya. Lalu kita submit, dan kita pilih di mana kita akan menyimpan aplikasi tersebut. Jangan lupa dinamai dengan nama yang sesuai. Kita save. Di sini sedang login proses ekspornya, dan memang memakan waktu yang agak lama ya. Di sini kita pencet yes saja dan kita tunggu proses login. Nah, jika sudah selesai, kita periksa dulu nih aplikasinya apakah ada di sini atau tidak. Nah, aplikasinya sudah ada nih, PL Learning. Kita bisa kirim ke HP atau smartphone Android kita, lalu kita install. Nah, untuk cara penggunaannya saya akan simulasikan di sini saja di preview. Nah, jadi untuk tampilan awal saat dibuka di HP itu seperti ini. Dari halaman yang ini itu langsung ke halaman yang welcome. Kita bisa start di HP, dan di sini kita disuguhkan menu berupa materi, kuis, dan profil. Jika kita ingin ke materi, kita pencet saja materi, dan di sini sudah ada beberapa materi yang sudah masukkan secara ringkas. Dan di sini ada opsi back dan next juga. Kita yang sudah saya sesuaikan di sini. Untuk halaman terakhir, untuk next-nya diganti dengan tombol menu supaya saat ditekan bisa langsung kembali ke halaman menu. Ini untuk kuisnya, di sini sudah ada soal dan juga opsi yang bisa kita pilih. Saya salah pilih, dan di sini jawabannya salah dan ditampilkan jawaban yang benar. Di sini bisa dilihat ada dua tombol, pembahasan dan juga next. Jika kita pencet next, akan ditampilkan pembahasan. Lalu kita next, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini seperti tadi ya, sama. Lalu untuk menu, dan di sini ada profil pembuat dari aplikasi ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.